Selamat sore, perkenalkan nama saya Arthur Arnindo Sianipar dari Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dengan NIM 111170093, kelas E Teknik Komunikasi Geologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tinjauan geologi terhadap bencana likuifaksi di wilayah Palu dan sekitarnya, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk pembahasan pertama, di sini ada abstraknya, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pada Jumat 28 September 2018 telah terjadi gempa bumi mencapai magnitudo 7,4 di kota Palu dan sekitarnya. Dengan pusat gempa 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu dengan kedalaman 10 km. Gempa bumi ini akhirnya memicu terjadinya bencana alam yang lain, yaitu adalah tsunami dan likuifaksi di beberapa lokasi. Pasca bencana alam, banyak peneliti yang mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya bencana alam tersebut adalah aktivitas sesar Palu Koro, di mana sesar ini melintas melalui kota Palu dengan panjang dapat melebihi 140 km dengan orientasi utara selatan dan pergerakan mendatar kiri. Serta di kota Palu sendiri terbagi menjadi dua formasi, yaitu formasi aluvilium dan sedimen pantai dengan litologi material tak terkonsolidasi dan umur Holosen. Serta yang kedua itu adalah formasi Molosa, Celebes, Serasin, dan Serasin dengan umur Pliocene hingga Pleistocene dengan material penyusun konglomerat, batu pasir, batu lempung, batu gamping koral, dan napal. Dalam kajian ini saya akan membahas secara khusus mengenai bencana likuifaksi di Kota Palu dalam sudut pandang ilmu geologi. Secara khusus juga ilmu geologi tersebut saya bagi menjadi dua, yaitu stratigrafi Kota Palu dan struktur geologi, yaitu sesar Palu Koro. Untuk latar belakangnya, di sini dapat terlihat ada gambar yang saya ambil dari Mutiara Siva tahun 2019, bahwa ini adalah gambar yang diambil di pemukiman di Kota Palu setelah terjadi likuifaksi. Ini terlihat sekali dari foto dari ini bahwa di likuifaksi ini pun tidak terjadi di wilayah pemukiman warga. Selanjutnya untuk yang kedua, rumusan masalahnya, saya akan mencoba melihat bagaimana kondisi geologi daerah Palu dan sekitarnya, apa yang dimaksud dengan bencana likuifaksi, bagaimana proses terjadi bencana likuifaksi, bagaimana kondisi wilayah yang berdampak akibat bencana likuifaksi. Untuk tujuannya, untuk mengetahui kondisi geologi daerah Palu dan sekitarnya, mengetahui bencana likuifaksi dan prosesnya, memaparkan lokasi dan kondisi bagaimana wilayah Palu dan sekitarnya pasca likuifaksi, dan untuk manfaatnya, guna mengetahui bencana likuifaksi dari sudut pandang geologi, tentunya dengan harapan akan menjadi pemahaman lebih untuk masyarakat terhadap bencana likuifaksi. Untuk metode penelitiannya, saya gunakan metode deskriptif, di mana saya menggunakan data-data penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembahasan terkait yang dirangkum dalam jurnal-jurnal internasional yang setelah dipublikasikan. Untuk level risila saya ada dua, di sini adalah magnitudo atau skala kekuatan gempa yang saat ini sering digunakan untuk menggantikan skala Richter. Dan yang kedua adalah sesar, di mana sesar ini adalah rekahan pada tubuh batuan di mana terjadi pergeseran dalam jarak hanya beberapa sentimeter atau bahkan hingga ratusan kilometer. Saatnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini untuk yang pertama, pembahasan mengenai stratigrafi Kota Palu. Saya mengambil peta geologi dari Rap Sukamto tahun 1973. Di sini menurut Rap Sukamto dibagi menjadi dua formasi, yaitu formasi aluvium sedimen dan sedimen pantai. Ini yang berwarna biru ini, atau saya beri nomor 1, berumur Holosen dengan litologi material belum terkompaksi. Dengan material tersebut terdiri dari kerikil, pasir, dan batu gamping koral dengan lingkungan pengendapan sungai, delta, dan laut dangkal. Selanjutnya yang kedua ada Molosa celebes, Serasin dan Serasin berumur Pliocene hingga Pleistocene dengan litologi konglomerat, batu pasir, batu lempung, batu gamping koral, dan napal. Ini berada di bagian utara dan bagian selatan. Selanjutnya pembahasan dari struktur geologinya yaitu sesar Palu Koro. Di gambar ini yang saya ambil dari Valkaniotis et al.
tahun 2018 dalam Hidayat. Di sini terlihat adanya kelurusan sesar Palu Koro yang banyak ahli sudah menyimpulkan bahwa sesar Palu Koro ini merupakan sesar aktif, dan sesar ini inilah yang mempengaruhi terjadinya gempa bumi pada Jumat 20 September 2018 di Kota Palu. Hal tersebut diperkuat dengan adanya beberapa titik-titik gempa yang terlihat di titik-titik warna oranye ini, yang memang berada di sekitaran dari kelurusan sesar Palu Koro ini, sehingga makin memperkuat hipotesis dari para peneliti bahwa sesar Palu Koro ini atau aktivitas sesar Palu Koro ini mengakibatkan terjadinya gempa di Kota Palu tahun 2018 lalu. Untuk orientasi arah dari sesar Palu Koro itu adalah utara selatan dan pergerakan meter kiri. Selanjutnya, bencana likuifaksinya sendiri. Likuifaksi adalah proses perubahan saturasi butiran tanah dari kondisi padat ke fase cair akibat adanya tegasan, menurut Hidayat tahun 2019. Di sini saya mengambil beberapa gambar atau foto udara dengan bersumber dari Shinji Sasa tahun 2018. Di sini pada gambar yang sebelah kiri ini terlihat di sini adalah sebelum terjadi bencana, dan ini setelah terjadi bencana. Terlihat adanya memang perubahan yang sangat signifikan pada bagian di pesisir maupun di sebelah sini, di perumahan warga. Ini pun juga sama, ini lebih ke daerah pesisir atau di Teluk Palunya. Ini yang sebelum terjadi bencana, dan ini adalah setelah terjadi bencana. Banyak di beberapa titik yang terjadi perubahan. Selanjutnya saya mencoba menghubungkan antara likuifaksi dengan adanya aktivitas di dasar Palu Koro, sehingga di mana yang dapat kita ketahui bahwa Kota Palu sendiri didominasi dengan material lepas atau material yang belum terkonsolidasi. Selanjutnya ditambah juga dengan adanya aktivitas sesar Palu Koro, di mana sesar Palu Koro ini adalah sesar aktif. Akibatnya sesar ini mengakibatkan adanya suatu bencana, yaitu gempa bumi. Akibat gempa bumi ini dan gempa bumi berlangsung dengan cukup lama, mengakibatkan material-material lepas tersebut bergerak sehingga terjadilah likuifaksi. Di mana tadi likuifaksi itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa adalah perubahan saturasi butiran tanah dari kondisi padat ke fase cair akibat adanya tegasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas sesar Palu Koro inilah yang mengakibatkan terjadinya likuifaksi juga. Selanjutnya untuk kesimpulan, yang pertama, Kota Palu tersusun oleh dua formasi, yaitu formasi aluvium dan sedimen pantai berumur Holosen, dan formasi Molossus-Celebes-Serasin dan Serasin berumur Pliocene hingga Pleistosen, di mana formasi aluvium dan sedimen pantai tersusun oleh material tak terkonsolidasi, yaitu berupa kerikil, pasir, lumpur, dan batu gamping koral. Sedangkan formasi Molossus-Celebes-Serasin dan Serasin tersusun oleh konglomerat, batu pasir, batu lempung, batu gamping koral, dan apal. Selanjutnya untuk sesar Palu Koro termasuk dalam sesar aktif dengan orientasi arah utara selatan dengan pergerakan mendatar kiri. Selanjutnya untuk likuifaksi adalah proses perubahan saturasi butiran tanah dari kondisi padat ke fase cair akibat adanya tegasan. Yang ketiga, aktivitas sesar Palu Koro mengakibatkan terjadi gempa bumi yang selanjutnya memicu terjadinya likuifaksi di Kota Palu dan sekitarnya pada tahun 2018 silam. Yang keempat, keadaan Kota Palu dan sekitarnya sangat parah, baik di wilayah pemukiman maupun di wilayah pesisir pantai. Dan yang terakhir, untuk daftar pustaka yang saya gunakan, saya menggunakan 5 daftar pustaka yang terbagi menjadi 1 buku dan 4 jurnal atau paper. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tinjauan geologi terhadap bencana likuifaksi di Kota Palu dan sekitarnya, Provinsi Sulawesi Tengah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna untuk masyarakat. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.